Saudara-saudara sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Oso, saya biasa memanggil sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura, tidak berbeda dengan apa yang menjadi pikiran kami berdua. Maka kami akan bekerja bukan dari atas, bukan janji yang tinggi, mercusuar, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Dan kehormatan untuk hadir di ruangan ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang ingin dan akan kami lakukan apabila kami berdua diberikan amanah untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta? Secara sederhana kami telah mengetahui, memahami yang kita sebut dengan belanja masalah ke berbagai kelompok elemen masyarakat, sehingga dengan demikian kami yang paling utama adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah, persoalan-persoalan yang ada di rakyat, memberikan kegembiraan kepada mereka, dan juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan rasa bahagia kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Oso, saya biasa memanggil sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura, tidak berbeda dengan apa yang menjadi pikiran kami berdua. Maka kami akan bekerja bukan dari atas, bukan janji yang tinggi, mercusuar, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Tadi saya diskusi dengan Bang Oso dan juga dengan Saudara Ciko. Misalnya, saya juga baru tahu bahwa sebagian besar yang menerima kartu Jakarta Pintar, mereka belum pernah sama sekali lihat Ancol maupun Taman Mini. Maka dengan demikian, kalau kami diberikan amanah, maka anak-anak yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar maupun Jakarta, mereka boleh melakukan kunjungan setahun 3 atau 4 kali gratis diberikan oleh pemerintah Jakarta, termasuk pendampingnya. Ini adalah contoh kecil yang menjadi pemikiran-pemikiran kami. Maka di mana-mana saya mengatakan, seperti kemarin pada waktu pertemuan di Daan Mogot Rusun, karena rusunnya itu enklave itu hanya menuju kepada satu titik. Maka rusun itu secara ekonomi, kalau orang mau mengembangkan ekonominya, mengalami kesulitan. Karena apa? Tidak ada akses orang untuk keluar masuk maupun menuju ke tempat lain. Maka persoalan utama di Rusun dan Mogot adalah harga kebutuhan bahan pokoknya menjadi lebih tinggi. Karena apa? Orang jualan sayur mayur, kebutuhan sehari-hari tidak masuk ke dalam. Maka yang menjadi kewajiban pemerintah pusat apa? Pemerintah Jakarta apa? Memberikan subsidi transportasi kepada yang akan mengangkut kebutuhan pokok itu. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kami betul-betul akan menyelesaikan persoalan-persoalan kecil di bawah. Bahkan ketika saya di Kelapa Gading ini, saya ulang kembali, ada ibu-ibu ingin mengawinkan anaknya, rumahnya tidak punya sama sekali akses untuk halaman. Begitu keluar rumah, pintunya sudah jalan setapak. Dia menginginkan ketika menikahkan anaknya bisa mengundang tetangganya, tapi dia tidak mampu. Apa jawabannya? Ketika saya berkomunikasi dengan Bang Dul, maka terpikirlah oleh kami berdua, kenapa tidak setiap kelurahan kita buatkan balai rakyat yang secara langsung dikelola oleh pemerintah Jakarta. Di sana PPSU ditempatkan yang bertanggung jawab untuk ngurus kebersihan, dikelola secara baik dan diberikan secara gratis, cuma-cuma atau serendah-rendahnya kepada warga yang akan mengawinkan anaknya, mengkitankan anaknya, tempat untuk pengajian, tempat untuk berkebudayaan, berkesenian, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, betul-betul cara berpikir kami berdua adalah memulai sesuatu yang dari bawah. Apakah
Tidak ada program yang besar yang memulai dari atas, harus ada. Saya termasuk sebagai inisiator di dalam kabinet, walaupun yang paling utama tentunya Bapak Presiden, tentang yang disebut dengan Inavan. Inavan itu adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh negara untuk melakukan investasi di proyek-proyek yang memang memberikan keuntungan. Dulu ketika di awal dimulai 2,5 tahun yang lalu, Inavan hanya mempunyai modal di bawah 5 triliun. Hari ini Inavan sudah punya angka hampir 150 triliun. Apa artinya? Apakah Jakarta bisa? Maka saya akan menggagas yang disebut dengan Jakarta Fund. Sehingga dengan demikian Jakarta bisa menjadi investor di berbagai daerah, proyek-proyek yang baik secara ekonomi menguntungkan selama dikelola secara profesional. Apakah bisa? Pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Karena kenapa? Jakarta ini APBD-nya 85-86 triliun. Silvanya, sisanya sekitar 5 triliun. Katakanlah kalau 1-2 triliun digunakan modal dasar untuk Jakarta Fund, ini akan sangat menguntungkan dan memberikan revenue tambahan bagi Jakarta. Sekaligus juga membuka lapangan kerja. Karena problem utama di semua daerah, berdasarkan hasil survei terakhir, 52% masyarakat kita sekarang menginginkan pemerintah memberikan konsentrasi terhadap lapangan kerja. Bahkan kaum milenial, Gen Z pun yang menjadi kekhawatiran utama sekarang adalah persoalan lapangan kerja. Maka pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan yang cerdas, pintar, menggunakan digitalisasi, menggunakan teknologi untuk membuka lapangan kerja. Minggu lalu saya diajarkan oleh anak saya sambil Car Free Day, ada yang namanya foto you. Ternyata di situ banyak orang-orang yang mulai mengantungkan lapangan kerja baru, memfoto siapa yang Car Free Day, fotonya bagus, dijual dengan harga yang menarik. Inilah bentuk-bentuk terobosan yang bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya merasa bersyukur dan beruntung, walaupun saudara-saudara juga tahu awalnya saya menolak untuk diamanahkan menjadi calon gubernur. Saya tidak pernah melobi siapapun untuk menjadi apapun, tetapi karena saya mengambil kerja sekeras-kerasnya, akhirnya diberikan amanah ini. Termasuk saya jadi menteri 2 kali, tidak pernah melobi Pak Jokowi. Menjadi sekjen, wakil sekjen juga tidak pernah melobi Ibu Mega. Maka pengalaman inilah yang kemudian memberikan keyakinan kepada saya. Amanah yang sudah saya diberikan kepada saya, mudah-mudahan amanah ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, kepada umat juga bisa bermanfaat. Tetapi yang tidak kalah pentingnya saudara-saudara sekalian, kesungguhan. Pengalaman panjang saya ini, kebetulan saya terus terang sudah selesai dengan diri saya. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun Jakarta, dan saya berani mengambil keputusan untuk tidak populer selama ini untuk kebaikan warga Jakarta. Saya berani. Hanya bedanya, kalau Pak Ahok berani tapi ngomongnya banyak, saya berani senyumnya aja yang banyak. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, hari ini betul-betul saya merasa bahagia. Saya sama Bang Ukso bersahabat sangat dekat. Mungkin teman-teman Hanura kalau di jumlah datang ke tempat ini pasti kalah sama saya. Saya setahun bisa 2, 3, 4 kali. Bahkan tadi pagi putranya beliau sepeda nama saya. Jadi keluarga kami sangat dekat. Saya merasa di rumah sendiri. Dan saya tahu kalau Bang Oso sudah memberikan dukungan, dukungannya nggak pernah setengah-setengah. Dukungannya pasti totalitas. Dan itu adalah karakter Hanura yang tidak berbeda dengan PDI Perjuangan. Dan saya juga bersyukur Partai Umat memberikan dukungan. Saya dengan Mas Anies, Mas Amin mempunyai hubungan yang panjang. Ketika era reformasi saya termasuk salah satu penggeraknya, karena saya juga pada waktu itu mantan ketua Dewan Mahasiswa ITB. Saudara-saudara sekalian,
Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada. Saya juga kaget. Pada saat awal saya memutuskan dia, saya sadar sesadar-sadarnya. Tidak pernah saya disurvei apapun ada. Karena apa? Memang tidak mau disurvei. Memang tidak pernah punya pikiran. Dan selama 8 tahun lebih menjaga dapurnya presiden, tidak pernah mau tampil di ruang publik. Beda ketika saya menjadi sekjen partai, menjadi pimpinan DPR, 4 kali terpilih menjadi anggota DPR. Pada waktu itu hampir setiap waktu saya muncul di publik, bahkan menjadi salah satu media darling pada waktu itu. Tetapi yang mengagetkan saya adalah karena ketulusan, karena kesungguhan, saya tampil hari pertama di ruang publik. Mungkin pada waktu itu belum banyak orang yang ingat kembali. Yang ingat hanya mereka-mereka yang baju merah. Karena apa? Ini sekjennya dulu. Hari pertama ketika mendaftar. Tetapi dalam waktu 3 minggu ini, kan baru 3 minggu, survei terakhir adalah survei yang dilakukan oleh JSI, oleh Saudara Hanan Jayadi. Ketika saya diskusi dengan Bapak Presiden, beliau mengatakan, Mas, dulu saya waktu berangkat Jakarta, saya hanya 4%. Itu pun dibantu dengan hiruk pikuk di Solo pada waktu itu antara beliau dengan Pak Bibit. 1 minggu setelah survei, kemarin saya dengan Ahok, saya juga bicara, dengan beliau juga bicara, mereka 12%. Saya juga kaget, 1 minggu setelah disurvei, 28,4%. Saya sendiri tidak memperkirakan itu. Pikiran saya mungkin 18%. Kenapa? Karena saya lama di ruang publik pada waktu itu. Akhirnya saya tahu, saya dalami. Satu, karena faktor Dul. Apapun, Dul ini sudah sangat legend di Jakarta. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bertahun-tahun tarung antara Zainab dan Sarah yang menang Pramono Anung. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, apakah saya termasuk optimis? Saya melihat itu menjadi energi yang membangkitkan optimisme saya pribadi. Dan saya ini petarung, mulai besok Bapak Ibu sekalian pasti bosan lihat wajah saya di mikrolet, di TV, di mana-mana. Karena apa? Saya nggak mau tarung yang setengah-setengah. Nggak mau. Dan saya tidak punya beban dengan siapapun. Saya tidak punya beban dengan siapapun. Maka dalam wawancara saya di podcast dan sebagainya, saya tidak punya beban. Mau 1, 2, 10, 100 naga juga nggak apa-apa lah. Kita hadapi. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi dengan Bang Dul, kenapa saya tetap minta dipanggil Mas aja atau panggil nama aja? Karena rasanya aneh menjadi Bang Pram gitu, aneh banget. Tetap aja Mas Pram, karena Dul sudah menjadi lekat dengan Betawinya menjadi Bang Dul. Dan namanya sudah dirubah dalam nanti di kartu pemilih itu menjadi Rano Karno Dul. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir, Partai Umat, Partai Hanura, dengan tetap di tempat, kita ambil foto supaya semuanya kena. Mari silakan perwakilan partai-partai, Mas Pram, Pak Jafar, Pak Irman, Pak Ibu Yuke dan sebagainya menghadap ke layar. Nanti kita ambil foto bersama. Backgroundnya Bapak Ibu sekalian di belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah ke belakang. Kita di sini aja. Mari. Izin, yuk. Silakan Bapak Ibu perwakilan partai-partai untuk mengapit Mas Pram dari Partai Umat, beri ruang.